Ya. Tapi memang penting kita perlu memikirkan tentang peran guru ya. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa itu yang bunyinya adalah guru digugu ya Pak, lan ditiru. Ya. Itu gimana itu Pak? Jadi orang Jawa itu terkenal sejak dulu penghargaannya terhadap guru besar. Penghargaan terhadap guru besar. Jadi saya ingin cerita begini. Gimana Pak? Zaman anggap saja kita masuk ke kuno ya, era-era pendidikan lama kalau di Jawa itu. Yang pertama, pendidikan lama itu selalu bentuknya kalau istilahnya Ki Hajar itu pawiyatan. Pawiyatan itu semacam pesantren. Jadi diasramakan. Nah, makanya ketika Islam datang kan istilah-istilah dari pawiyatan ini masih dipakai, termasuk santri. Kalau dulunya cantrik, dulunya kan perguruan. Sekarang terus jadi pesantren. Dulu cantrik terus jadi santri. Itu istilah-istilah. Kalau dulunya namanya pawiyatan. Di pawiyatan itu guru itu tidak sekedar ngajar terus pulang, murid tidak sekedar belajar terus masuk kamar. Tapi day to day hidupnya ya belajar. Kalau pas tidak pelajaran ya belajar dari yang sedang dikerjakan gurunya. Cara berperilaku, bersopan santun, beribadah dan lain sebagainya. Jadi ya mau tidak mau dia akan sangat memuliakan gurunya karena panutan utamanya ada di situ. Guru sebagai panutan dan teladan, penting itu. Dan menarik kalau di Jawa dulu saya sebut ini ya, ini bagian dari pride lagi ya. Di Jawa zaman dulu, misalnya pawiyatan itu sudah ada leveling, sudah ada hierarki. Jadi tingkatan ya. Ada beberapa temuan artefak candi zaman dulu ya. Jadi ada namanya semacam sistem mandala dalam pendidikan Jawa kuno itu. Nanti yang paling tinggi ini namanya tempat untuk semedi, tempat untuk tirakat maksud bertapa, maksud diri. Paling bawah namanya pangajaran. Pangajaran itu tempatnya guru besarnya, guru paling tinggi. Gelarnya pengajaran itu malah paling bawah. Iya, pangajaran paling tinggi, paling tinggi. Di bawahnya tempatnya tirakat tadi. Oh, oke. Ini namanya dewa guru. Gelarnya namanya dewa guru. Nanti di bawah pengajaran itu ada khusus untuk guru-guru perempuan, namanya pangukbuanan. Terus di bawahnya ada khusus untuk guru-guru laki-laki, namanya pamanguyuan. Jadi beda ya? Iya, bangunan untuk guru saja diatur. Paling bawah itu guru-guru yang untuk tingkat dasar. Jadi namanya guru desa. Guru desa itu yang ngajari anak-anak baca, nulis. Zaman itu sudah dikenal model hierarki seperti ini. Itu di era apa itu? Kerajaan? Iya, era-era Mataram kuno, era-era itu sudah dikenal semacam itu. Ya nanti ketika mulai misalnya era Mojopahit, kalau di Mojopahit sudah agak modern. Di situ ada universitas. Ada beberapa kronik, misalnya kronik Kutai. Di situ ada 2 orang raja dari Kutai itu kuliah di Mojopahit pada zamannya. Belajar macam-macam. Kurikulumnya itu ya sekilas saya ingat ya, ada kurikulum militer, ada kurikulum perkapalan, ada kedokteran, ada ekonomi. Loh, bayangkan zaman udah itu canggih ya. Iya. Jadi ternyata ya kita ini sebenarnya ya patut bangga. Nenek moyang kita sudah punya sistem pendidikan yang luar biasa. Ya nanti Islam datang. Mataram Islam misalnya punya, Sultan Agung itu punya kebijakan tanah perdikan. Perdikan itu dari akar kata mahardika, merdeka. Jadi tanah yang memang dibebaskan merdeka, tidak wajib bayar pajak, asalkan di situ dijadikan tempat untuk pendidikan. Oh, ya. Nah, itu kebijakannya Sultan Agung. Keren itu Pak ya? Iya, nanti itu muncul ya semacam pesantren-pesantren karena biasanya tempat untuk pendidikan agama, pesantren-pesantren besar. Yang saat itu nanti muncul banyak hierarki. Pesantren itu nanti ada levelingnya juga pada zamannya. Ada yang untuk ngajar Quran saja, ada yang untuk baca kitab-kitab takrib, kitab-kitab dasar. Nanti ada yang sudah mulai baca kitab-kitab besar, biasanya di pesantren besar, ilmu kalam, tasawuf. Nanti ada yang paling berdasarkan tema ya? Nanti ada yang pesantren namanya pesantren tahassus.
khusus berarti. Nah, Mas Ali mungkin pernah dengar ya, oh kalau pondok sini itu nahwu menonjol pelajarannya. Oh kalau pondok sini itu tasawufnya menonjol. Kalau pondok sini usul fikihnya menonjol. Itu pesantren tahasus. Tahasus ya, tahasus. Iya. Tapi kembali lagi ke tadi Pak, guru menjadi teladan, menjadi dalam ungkapan bahasa Jawa tadi adalah digugu ya, ditiru. Ini sebenarnya seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mungkin tidak 100% sama ya artinya. Ada ungkapan yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Jadi bagaimana guru ini selalu menjadi teladan, idola dari seorang murid peserta didik. Artinya kalau guru kemudian justru sebaliknya ya, tidak memberikan teladan, maka tidak heran kalau anak-anaknya peserta didiknya juga melakukan hal yang sama.